Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bersyukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore ini menjelang berbuka. Atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan waktu. Ya, kesempatan waktu, kesempatan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya ketika umur diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjambut Ramadan. Yakinkan, buatkan Ramadan ini yang terakhir untuk kita laksanakan. Jadi kita motivasinya agar puasa Ramadan ini sebenar-benar dan sesungguh-sungguhnya kita melaksanakannya. Keistimewaan puasa Ramadan telah dijelaskan di dalam hadis qudsi bahwasanya setiap Bani Adam pahalanya untuknya. Jadi Allah mengkhususkan bahwa puasa Ramadan adalah bagi Allah. Allah lah yang membalasnya. Artinya tidak terbatas Allah membalasnya. Sementara ketika Bani Adam berpuasa, puasanya baginya, untuknya. Allah juga yang membalasnya. Tapi di puasa Ramadan, Allah memprioritaskan keistimewaan ibadah puasa Ramadan dan tidak ada menandingi di bulan-bulan yang lain. Ramadan adalah bulan untuk menahan, bukan saja menahan makan dan minum, tapi menahan hawa nafsu, syahwat kita. Maka Ramadan menjadi benteng bagi manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Capaian Ramadan adalah takwa. Bagaimana apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, puasa Ramadan terhindar dari maksiat, puasa Ramadan terhindar dari perkataan-perkataan kotor. Puasa Ramadan terhindar dari mengikuti hawa nafsu syahwat yang mengajak kepada keburukan. Maka ketika itu apabila dilaksanakan dengan sempurna, maka puasa Ramadan menghasilkan takwa. Bagaimana takwa? Menjauhi larangan dari Allah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh Allah memprioritaskan puasa ini sehingga Allah yang membalasnya. Artinya Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah, di mana Allah memberikan suatu prioritas yang sangat agung bagi hamba, bagi manusia yang mau melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Allah memberikan jalan pintu taubat, jalan kebaikan, memperbaiki sikap, memperbaiki perkataan. Makanya pada riwayat Nabi ada diperintahkan oleh Allah ketika Nabi Zakaria, ya Allah, apa tandanya ya Allah ketika engkau memberikan atau mengabulkan doa? Apa kata Allah? Engkau tidak bisa bicara 3 hari. Itulah tanda ketika tanda diberikan Allah. Jadi Nabi Zakaria itu cuma isyarat saja. Dia banyak berdiam diri. Makanya puasa dengan menahan lisan kita itu sama dengan melaksanakan perintah Nabi Zakaria. Kita lihat lagi contoh Maryam. Maryam seorang yang sukses, dijamin oleh Allah surga. Salah satu 4 wanita yang dijamin oleh Allah surga, Maryam. Wanita yang suci, yang selalu beribadah kepada Allah, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diperintahkan Allah puasa diam. Artinya Allah memberikan satu
bahwa diam itu adalah untuk menata hati kita. Diam itu adalah untuk memberikan energi pikiran kita. Diam itu untuk menjaga lisan kita dari perkataan kotor. Dan diam itu untuk menjaga fitnah. Makanya ketika di Nabi Zakaria, ketika Maryam ditanyakan, mereka saat itu khawatir, masyarakatnya khawatir, apa iya Maryam wanita yang orang tuanya soleh tapi kok hamil gitu. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jawab bukan Maryam, tapi yang menjawab adalah Nabi Isa sendiri, seorang bayi menjawab bahwasannya saya ini hamba Allah dan menjelaskan bahwasannya orang tua saya tidak berzina. Ketika masyarakat saat itu memfitnah, menimbulkan fitnah saat itu. Masyarakat jahiliyah saat itu menimbulkan fitnah. Maryam berzina, Maryam membuat perlakuan yang tidak baik, Maryam melakukan perbuatan buruk. Sementara Nabi Isa menutupkan keburukan itu. Itu salah satu tanda kebesaran Allah. Maryam diperintahkan oleh Allah, disuruh diam. Tidak banyak berkata-kata. Sehingga yang menjawab Nabi Isa sendiri. Bahwasanya menjelaskan, membenarkan bahwa ibunya tidak berzina. Bahwanya saya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya puasa Ramadan hari ini yang kita laksanakan ini? Kita puasa mengajarkan kita banyak berdiam. Ya. Hal-hal yang baik saja yang diucapkan. Tidak mengucapkan kata-kata fasik, kata-kata kotor, lisan-lisan kotor. Sehingga puasa kita sempurna. Puasa menjauhkan kita dari maksiat. Sehingga pelajaran daripada Nabi Zakaria, pelajaran dari Maryam, sosok wanita soleh, bisa kita ambil pelajaran. Kenapa orang bisa bergaduh, bisa berselisih? Karena satu perkataan. Lisan yang tidak terarah. Mengucapkan lisan yang sembarangan, ini menimbulkan pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Puasa mengajarkan kita beradaptasi dengan komunikasi yang baik, lisan yang baik, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pelajaran yang kita bisa ambil dari nabi-nabi terdahulu ketika mereka melaksanakan saum, ketika mereka melaksanakan puasa. Istimewanya puasa Ramadan ini, bagaimana dijalankan oleh nabi-nabi terdahulu yang kita contoh, sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW mencontohkan puasa itu. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bermanfaat, bisa kita renungkan dan kita bisa melaksanakan. Silakan subscribe dan like dan komentar. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.